Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa untuk bangsa, kota, bahkan kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kita. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Bapak. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Yanga sampai Pulau Rote terjadi lawatan Tuhan. Bahkan di dalam krisis ekonomi Tuhan yang sedang terjadi Bapak. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Bapak, tanah, laut, udara Tuhan Yesus terus Engkau berkati Bapak. Bahkan berdoa Tuhan, biar Engkau pakai seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan untuk mengelola dengan takut akan Tuhan. Bahkan Bapak, biar terus Tuhan setiap yang dikelola Bapak untuk Bapak kemajuan bangsa, kota dan negara. Kami berdoa Bapak untuk COVID-19. COVID-19 diam dan tenanglah. COVID-19 diam dan tenanglah. Bapak, kami berseru Tuhan Yesus, biar Engkau pakai Bapak seluruh tim COVID-19 Bapak untuk terus Bapak bersatu hati Bapak untuk Bapak menuntaskan seluruh COVID-19 ini, sehingga tidak ada lagi di Indonesia Bapak. Setiap kebijakan-kebijakan Engkau pakai Tuhan, seluruh Bapak tim dari COVID-19. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami di GBI Gatot Subroto. Berkati gembala sidang kami yang kami kasih, gembala Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo dan Ibu Hermin. Berkati Bapak terus Bapak keluarga besarnya, anak cucu menantunya. Bahkan berdoa untuk keempat wakilnya Bapak. Buat terus dalam keunitian Bapak. Buat terus Bapak satu hati Bapak, untuk Bapak menuntaskan amanat agungmu yang Engkau berikan visi-visimu bagi gembala sidang kami. Bahkan kami berdoa Bapak, tahun ini adalah tahun Pentakosta yang ketiga, penuaian jiwa-jiwa yang terbesar yang terakhir boleh terjadi Tuhan. Engkau pakai gereja kami GBI Gatot Subroto Tuhan, untuk Bapak membawa Tuhan jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menyelesaikan amanat agungmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Bapak di bumi seperti di sorga. Dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan terjadi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Mari umat Tuhan, siapkan hatimu untuk menerima pencurahan Roh Kudus yang tidak terbatas. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Katakan belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru, di umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima pencurahan Allah, kegerakan Allah bagi bangsa kita di akhir zaman ini. Haleluya. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and
revival in the land. Nations will come, sing you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. There is revival. 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 There is revival in the land. Woo! Hallelujah! Yes! Woo! Hallelujah! Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus
dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Inilah kerinduan kami gereja-Mu ya Tuhan. Kami rindu senantiasa untuk memuji menyembah Engkau dalam hidup ini. Dan biar Engkau disenangkan Tuhan, lewat kehidupan kami yang memuliakan Engkau. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Mulutku memuji nama-Mu, ku mengangkat hatiku, dan ku mau lebih lagi menyembah-Mu Yesus, sampai nyata kemuliaan-Mu. Ku rindu Kau Tuhan di hidupku, setiap saat selalu bersama-Mu. Ku rasakan dekapan-Mu, hadirat-Mu mengubahku. Besar setia-Mu nyata di hidupku. Ku memandang ketenangan
tempat kudus-Mu, kota benteng dan perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pertolonganku. Aku takkan goyah, sebab Kau besertaku. Mulutku memuji nama-Mu, ku mengangkat hatiku, dan ku mau lebih lagi menyembah-Mu Yesus, sampai nyata kemuliaan-Mu. Yes, we worship You, God. Sama-sama katakan, ku rindu Kau Tuhan di hidupku. Setiap saat selalu bersama-Mu. Ku rasakan dekapan-Mu, hadirat-Mu mengubahku. Besar setia-Mu nyata di hidupku. Dan ku memandang ke tempat kudus-Mu, sebab Engkaulah kota benteng kami, dan perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pertolonganku. Aku takkan goyah, sebab Kau besertaku. Mulutku memuji nama-Mu, ku mengangkat hatiku, dan ku mau lebih lagi menyembah-Mu Yesus, sampai nyata kemuliaan-Mu. Memuji nama-Mu, ku mengangkat hatiku, dan ku mau lebih lagi menyembah-Mu Yesus, sampai nyata kemuliaan-Mu. Memuji nama-Mu, ku mengangkat hatiku,
Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. Amen. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. Fall on this place. I need more and more of you. Yes, fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Yes, 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 Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Dahsyat, pasti Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kita masuki bulan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di bulan ke-9 dari tahun 2022. Dahsyat, Tuhan pimpin kita ya. Sekarang kita sudah mulai masuk di bulan-bulan yang belakangnya ber ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Oleh karena itu siapkan hati dan siapkan Alkitabnya. Sama-sama kita mau berdoa lebih dulu ya. Untuk kita semua diurapi Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpin kita supaya kita semua bisa diberkati mendapat wahyu tuntunan lewat firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu demi waktu yang berlalu, bulan demi bulan yang berjalan, sehingga kami tiba di hari ini. Terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan yang sudah kami rasakan. Kami terima, kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar kebaikan-Mu akan terus Kau lanjutkan, menyelesaikan tahun ini, dan siapkan kami untuk terus berjalan lagi bersama dengan Tuhan seterusnya. Sampai Engkau datang. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar hari ini kami terima pesan Tuhan, terima berkat firman Tuhan. Dan biarlah kami punya hati yang terbuka untuk ditabur oleh firman, sehingga setiap kami bisa jadi murid Kristus untuk terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini gereja kita dapat pesan dari Tuhan, api sedang turun. Api ini bukan hanya membakar kita untuk memberi semangat dan gairah. Api ini memang Tuhan berikan supaya mereka yang lemah jadi kuat. Sehingga kesembuhan akan terjadi. Memulihkan, menyembuhkan, merestorasi keluarga-keluarga. Hamba-hamba Tuhan dipulihkan. Tetapi ada yang lain yang terjadi ketika api sedang turun. Kita mulai merasakan keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini. Bukan kebetulan kalau kemudian Anda dan saya masuk dalam level proses yang baru.
Bukan kebetulan kalau kemudian kita mulai merasa agak kurang nyaman di tempat kerja, agak kurang nyaman di tempat pelayanan, agak kurang nyaman dalam bermasyarakat, bersosialisasi. Tiba-tiba kita seperti merasa seperti sedang dibentuk kembali. Yes, Anda kalau mengalami itu, hari ini saya mau sampaikan, Anda on the track. Kita sudah berada di tempat yang benar. Justru kalau nggak ngalami yang seperti itu, ada masalah. Kenapa? Api yang turun itu memurnikan. Api yang turun itu membuat Anda dan saya untuk jadi lebih murni lagi. Ketika pemurnian terjadi, maka kita semua akan dibakar dan kemudian kita mengalami situasi yang gak nyaman. Yang jelek-jelek dari dalam diri kita akan dikeluarkan. Sehingga Anda dan saya tidak bisa nolak. Memang masih ada yang kurang. Oh iya, masih ada kurang di sabar. Masih ada kurang soal mencintai Tuhan. Masih ada kurang soal ngatur prioritas kehidupan. Soal penguasaan diri dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita ngalami proses seperti itu, jangan keraskan hati. Mari rendah hati, jujur sama Tuhan, perbaiki diri. Tujuannya satu, supaya kita semua bisa berbuah yang manis, berbuah yang banyak, berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di Yohanes 15 bahwa kalau engkau berbuah, itu tandanya engkau murid Kristus. Tuhan ingin agar Anda dan saya jadi murid Kristus. Dan kalau Anda dan saya berbuah, maka Anda dan saya akan lihat hidup kita berubah. Buah itu membuat hidupmu berkualitas. Hidup bukan buat diri sendiri, tapi buat orang lain, buat Tuhan, buat dunia, jadi dampak, jadi garam, jadi terang. Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Semua buah itu diperuntukkan untuk semua pihak di luar pohon. Pohon tidak bisa makan buahnya sendiri. Jadi semua buah itu justru menjadi tanda bahwa pohon itu produktif. Yaitu ketika orang-orang di sekitar bisa menikmati pohon itu. Nah kalau Tuhan bilang berbuahlah yang banyak, itu berarti Tuhan mau Anda dan saya jadi dampak yang baik. Jadi berkat. Orang Kristen, murid Kristus diukur dari buahnya. Nah saya jadi ingat sebuah ayat firman Tuhan di kitab Yesaya. Kita mau lihat Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Ya. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Kita mau baca sama-sama. Pewahyuan ini diterima oleh Nabi Yesaya untuk orang Israel. Dan pesan ini disampaikan ketika Tuhan mengoreksi Israel. Karena buah mereka kurang bagus. Nah, saya mau ajak kita lihat kata-kata yang ada di sana. Dan kita berdoa, kita akan diberkati. Sehingga setelah dengar firman ini kita semua akan berbuah lebat. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, Yesaya 5 ayat 1 sampai 2. Mari baca sama-sama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Kita semua kebun anggurnya Tuhan. Yesaya mau cerita tentang sahabatnya. Dia punya kebun anggur. Sahabatnya itu Tuhan. Ya, punya kebun anggur di lereng bukit yang subur. Artinya gini, semua yang kau perlukan untuk bertumbuh, untuk berbuah, sebenarnya sudah tersedia. Kebun anggur itu tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa
Oh kurang air, oh kurang subur tanahnya, kurang humus, kurang suhunya, kurang pas. Nggak bisa. Kenapa? Karena kebun anggur itu ditanam di lereng bukit yang subur. Semua yang diperlukan sudah tersedia. Ya mencangkulnya, berarti diproses, dibentuk oleh yang punya. Dibuang batu-batunya, berarti penghalang-penghalang pertumbuhan disingkirkan. Ditanami dengan pokok anggur pilihan, berarti semua yang engkau perlukan termasuk modal dasar, talenta, semuanya disediakan. Dan kemudian dijaga. Pemilik kebun anggur menjaga dengan menara jaga di tengah-tengah. Lalu sang pemilik bersiap-siap untuk menuai hasil dengan mempersiapkan lubang tempat memeras anggur. Waktu ditunggu, anggur yang jelek yang keluar. Karena dia maunya anggur yang baik. Saudara dikasih Tuhan, ingat ya, hidup kita punya Tuhan. Sekali lagi, kita ditebus. Bukan supaya kita happy-happy, senang-senang ngikutin daging. Kita ditebus, jadi manusia bebas. Bebas dari dosa. Bukan berarti bebas hidup semaunya. Orang yang bebas dari dosa, harusnya bebas melakukan firman Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Seperti pemilik anggur tadi, rencana Tuhan itu sempurna. Kalau Dia mempersiapkan hidup Anda dan saya, Tuhan itu sempurna. Kalau saya renungkan hidup saya ya, saudara, saya bisa sadar hari ini bahwa banyak kali kesempatan saya untuk jatuh dalam dosa di masa lalu. Dari masa SMP, SMA, kuliah, banyak saudara. Tapi kalau saya renungkan hari ini, saya menemukan Tuhan di setiap momen-momen itu. Tuhan sempurna. Sempurna. Bahkan ketika saya belum tahu kalau saya jadi pendeta, akan jadi pendeta, Tuhan sudah tahu hari depan saya. Dan sudah sering, tiap kali ada godaan, tiap kali ada masalah, Tuhan ada di sana menjaga saya supaya nggak jatuh, supaya lepas dari pergaulan yang nggak benar, dan terus bisa survive. Rencana Tuhan sempurna. Ketika seseorang sudah dalam pilihan Tuhan, dalam hati Tuhan, maka engkau tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa tanahmu tak subur. Nah, dan hari ini saya mau kasih tahu pada saudara, semua saudara yang hari ini beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini, yang menyaksikan rekaman ini, semua Anda spesial.
Semua Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang disayang sama Tuhan. Tidak ada satupun momen dalam hidupmu Tuhan tidak ada. Tuhan selalu hadir di sana. Dia jaga kita. Yang dia rindukan adalah Anda dan saya responnya benar. Segala problem, tantangan yang ada, itu hanya cangkul yang akan membuat tanah itu jadi subur. Kenapa tanah dicangkul? Suatu kali saya menemukan sebuah ensiklopedi tentang pertanian. Dan entah kenapa saya membuka lembar demi lembar dari ensiklopedi itu. Waktu itu saya sedang berkunjung ke sebuah toko buku besar ya. Nah, waktu itu saya sedang lihat-lihat tanaman ini, tanaman itu. Dan ternyata Tuhan tuntun saya dalam sebuah halaman. Dan halaman itu ternyata halaman yang membahas kebun anggur. Dan pembahasan di dalam halaman demi halaman itu adalah tentang buah anggur. Buah anggur. Salah satu yang unik dari buah anggur adalah kalau dia berbuah, tidak mungkin yang keluar cuma satu biji. Semua pasti banyak. Buahnya bertandan-tandan. Ya, sekelompok buah itu akan terdiri dari beberapa buah yang banyak. Itu namanya buah anggur. Makanya dibilang di Yohanes 15 ayat 16 dibilang buahmu harus banyak. Yohanes 15 ayat 8, Yohanes 15 ayat 16. Buahmu banyak. Karena memang Tuhan mengumpamakan kita bukan pohon biasa, pohon anggur. Tuhan melihat kita seperti pohon anggur. Nah, apa yang dilakukan di pohon anggur? Saudara dikasih Tuhan. Pertama, dicangkul. Dicangkul. Supaya tanahnya tidak keras. Nanti kalau ditabur benih atau pokok anggur ditanam, itu gak susah. Gak susah dia nanti untuk tumbuh cari berakar, cari air. Dia perlu tanah yang gembur. Makanya perlu dicangkul. Hidup kita sebelum ketemu Tuhan mungkin keras. Sehingga hati kita jadi keras. Mungkin kita banyak melihat kesaksian-kesaksian orang Kristen yang gak benar. Sehingga hati kita keras. Mungkin kita pernah disakiti oleh orang-orang yang katanya pelayanan. Sehingga hati kita keras. Mungkin kehidupan kita juga keras. Keuangan kita mepet dan sebagainya. Sehingga hatimu keras. Orang-orang jahat sama kamu. Sehingga hatimu keras. Datang sama Tuhan. Izinkan Tuhan cangkul kita. Inilah api yang sedang turun itu. Sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan. Dimurnikan itu baik. Saudara, diproses itu baik. Supaya hatimu lembut. Nanti waktu Tuhan mau buat kebun anggur, semuanya jadi bagus. Semuanya jadi mudah. Yang kedua, batu-batu perlu dibuang. Batu-batu perlu dibuang. Dalam hidup kita ada banyak batu. Dosa itu batu-batu yang pertama. Harus dibereskan. Batu besar, batu kecil. Dosa besar, dosa kecil. Bereskan, buang. Caranya gimana? Akui di hadapan Tuhan. Banyak bertobat. Itu akan membuat tanahmu subur. Karena semua batu itu disingkirkan, maka tanah yang tinggal hanya tanah. Saudara dikasih Tuhan, banyak bertobat hari-hari ini. Kalau Tuhan ingatkan kesalahan-kesalahan masa lalu yang belum dibereskan, minta ampun. Kalaupun sudah dibereskan tapi diingatin lagi sama Tuhan, minta ampun lagi. Supaya hidup kita diingatkan untuk tidak jatuh bangun di dalam dosa yang sama, dalam lubang yang sama. Saya tahu hari-hari ini Tuhan rindu semua diselamatkan. Tidak ada satupun niat hati dari Tuhan tuh supaya ada yang terhilang. Tidak, saya percaya Tuhan ingin semua diselamatkan. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya untuk Tuhan kita yang baik dan dahsyat. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, bertobat. Tapi ada yang kedua, kekhawatiran. Saudara dikasih Tuhan, kekhawatiran itu juga saudara dikasih Tuhan harus disingkirkan. Itu batu-batu. Karena musuh dari pertumbuhan adalah khawatir. Khawatir itu musuhnya iman. Kita butuh iman untuk bertumbuh. Singkirkan kekhawatiran supaya tidak menghalangi pertumbuhan. Sakit hati, luka batin, itu batu-batu yang harus disingkirkan. Ampuni orang-orang yang menyakiti. Orang-orang yang menyakiti di sekitar kita. Sama seperti mereka gak sempurna, saudara juga gak sempurna. Kebetulan aja hari ini mereka duluan yang bikin salah.
Bisa saja Anda yang nanti suatu saat bikin salah juga sama orang lain lagi. Saudara kasih Tuhan. Dan sama seperti kita butuh diampuni, ampunilah mereka. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Tabur pengampunan, engkau akan tuai pengampunan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, buang batu-batu. Dan yang berikutnya adalah nanti bagian Tuhan untuk melanjutkan yang tahap ketiga. Dialah yang tanam pokok anggur pilihan. Firman Tuhan, rencana Tuhan, talenta, semuanya sudah didesain, diberikan kepada kita, rencananya. Yesus pokok anggur utama yang ditanam di tengah-tengah kebun anggur kita. Saudara dikasih Tuhan, Anda dan saya dapat benih yang terbaik. Pokok anggur pilihan, firman Tuhan. Makanya banyak baca firman ya, karena firman itu akan membuat kebun anggur kita menjadi semarak dan berbuah yang lebat. Saudara, waktu kemudian kita berjuang untuk mulai taat sama firman, maka Tuhan akan menjaga Anda dan saya. Jangan pikir waktu engkau sedang berjuang untuk taat, bayar harga, pikul salib, Tuhan seolah-olah gak ada di sana. Ada. Dia mengawasi dari menara jaga, persis seperti Yesaya 5 ayat 2. Ia jagain kita. Roh Kudus ada bersama-sama kita. Malaikat Tuhan diutus menjaga kita. Saudara yang dikasih Tuhan, menara jaga di tengah-tengah. Kenapa sih Tuhan sampai repot-repot seperti itu? Ada yang dia tunggu. Dia tunggu buah anggur yang baik. Dia tunggu buah anggur yang manis. Haleluya. Tadi saya cerita ya soal ensiklopedia tadi. Saya lanjut nih ceritain saudara. Di dalam kolom bagian bawah, tiba-tiba dibilang gini, buah anggur yang baik adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya, dijelaskan 1, 2. Jadi apa sih tandanya buah anggur itu dibilang buah anggur baik? Ya, buah anggur yang baik. Saya pikir tadinya apa begitu saudara. Waktu baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, tiba-tiba saya dapat bahan khotbah. karena ini cocok banget sama ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ya, ensiklopedia itu bilang begini, nomor 1, buah yang baik sudah kelihatan dari warnanya. Warnanya matang, warnanya baik. Kalau dia buah anggur merah, dia warnanya akan merah keungu-unguan. Kalau dia buah anggur yang hijau, dia akan hijau mengkilat. Dari penampakannya aja kelihatan. Belum disentuh, belum didekati. Dari jauh aja udah kelihatan baik. Anda kalau manusia Kristen itu menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Dunia di sekitar mungkin gak kenal kita. Mungkin gak deket hubungannya sama kita. Tapi waktu mereka lihat kita, pasti harusnya baik. Dia lihat aja udah kelihatan baik, saudara kasih Tuhan. Orang kalau ada buahnya baik, ya, kelihatan saudara. Kelihatan waktu dia berkata-kata, kelihatan waktu dia bersikap, kelihatan waktu dia berperilaku. Kelihatan ketika melihat ada orang tua, sikapnya terhadap orang tua bagaimana, bukain pintu atau kalau jalan memberi jalan, kelihatan di bus ya, bagaimana dia lagi duduk, lihat ada orang tua datang, dia akan berdiri, kasih tempat. Orang tuh kalau orang baik ya, kelihatan. Attitude-nya kelihatan. Saya percaya Tuhan ingin kita semua menjadi orang-orang yang seperti buah anggur yang baik ini. Perhatikan perilaku kita. Di depan Tuhan lihat hati. Tapi waktu Tuhan suruh Anda dan saya jadi garam dan terang bagi sesama tidak bisa lihat hati. Sesama butuh lihat perilaku. Tindakan kita harusnya menggambarkan Yesus. Seolah-olah Yesus ada di kota kita masing-masing. Karena Anda ada di sana. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, nomor 2 waktu saya baca ya. Nomor 2 dibilang begini. Aromanya harum. Kalau buah itu baik, tidak mungkin gak ada aroma. Tidak mungkin tidak ada ambience. Tidak mungkin tidak tercium.
Pasti tercium. Pasti tercium. Anda akan mulai dengar cerita tentang pohon anggur itu. Anda akan mulai didengar ceritanya, kesaksiannya. Namamu harum. Namamu akan diceritakan orang. Siapa? Si Anu. Wah, nakal tuh orang. Itu berarti buah anggur yang asam. Ya, ya. Saudara kasih Tuhan, siapa? Oh, itu, waduh, itu orang baik. Ketika orang lain mulai menceritakan hidupmu yang baik, berarti engkau adalah buah anggur yang baik. Karena namamu sudah mulai tercium di mana-mana. Haleluya. Paulus memuji jemaat. Ada 2 jemaat saya tahu di dalam surat Paulus yang dipuji. Karena orang-orang menceritakan iman dari jemaat di sana. Waktu orang-orang mulai menceritakan kebaikanmu, itu tandanya buah anggur itu sudah jadi buah anggur yang baik. Dan yang ketiga, saudara, rasa. Dari rasa. Yang pertama, warnanya. Dari jauh udah kelihatan penampakannya. Yang kedua, aromanya. Yang ketiga, buah anggur yang baik, rasanya. Waktu luarnya bagus, aromanya bagus, tapi begitu digigit masih asam, berarti belum baik. Tapi waktu dirasa, keasamannya pas, manisnya pas, serat-seratnya pas. Wow. Orang menikmati. Tuhan menikmati kita. Manusia menikmati kita. Teman-teman pelayanan menikmati kita. Orang di luar gereja menikmati hidup kita. Mereka menikmati hidup kita. Mereka menikmati ditolong sama kita. Mereka menikmati ngobrol sama kita. Mereka menikmati untuk jadi teman dengan kita. Haleluya. Pernah ketemu gak? Ada orang ngaku teman, tapi waktu kita lihat dia, males berteman sama dia. Berarti kita tidak bisa menikmati hidup orang itu. Betul, saudara? Saudara, kalau engkau buahnya baik, maka orang-orang di sekitarmu akan menikmati duduk bersama-sama denganmu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau Anda dan saya jadi kebun anggur yang menghasilkan buah anggur yang baik. Dilihat baik, dicium baik, dirasa baik. Kalau semua orang Kristen bisa seperti ini aja, wow, keren. Maka kita akan lihat penuaian akan cepat sekali terjadi. Karena dunia sedang mencari. Mereka sedang muak dengan begitu banyak kesaksian dan cerita tentang orang-orang yang karakternya gak bagus, jahat, nyakitin. Tapi kalau kita bisa jadi jawaban, kalau orang Kristen bisa jadi kesaksian, bukan jadi berita yang memalukan, tetapi menjadi berita yang membanggakan. Saya percaya penuaian akan cepat sekali terjadi. Oleh karena itu, mari izinkan Tuhan mengolah hidupmu hari ini. Api sedang turun. Biarlah kebun anggur Tuhan yang ditanam di lereng bukit yang subur, membiarkan dirinya dicangkul kembali. Untuk dibuang batu-batunya. Dan ditanami kembali dengan pokok anggur pilihan. Tuhan akan jaga kita selama masa pertumbuhan itu. Tapi ingat, Tuhan tunggu buah yang baik. Saya berdoa semua kita akan berbuah yang baik. Amin saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita semua sama-sama. Kita mau diberkati sama Tuhan. Untuk lewat firman Tuhan ini kita responi dan mengubah hidup kita dengan paradigma yang baru. Sebagai kebun anggur Tuhan yang disayang sama Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku
Kau sempurna ya Tuhan dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara sendiri katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh ya ronia mata kamaya sanda ronia maya maya sando. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikarania maya ronia mata karana marana maya sanda rana maya sando. Haleluya, haleluya. Ora bara 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 bara. Bapa, aku berdoa supaya setiap kami, waktu api sedang turun, responnya benar. Setiap kami yang sedang dicangkul sama Tuhan, respon kami benar. Waktu Tuhan lagi buang batu-batu di sekitar ke hati kami, respon kami benar. Waktu Tuhan tanami kami dengan pokok anggur pilihan, respon kami benar. Dan waktu kami sedang belajar untuk taat hidup dalam firman-Mu, respon kami benar. Tuhan tolong kami semua Tuhan, sehingga nanti waktunya tiba berbuah, kami boleh menghasilkan buah anggur yang manis, yang baik di hadapan Tuhan. Tolong kami semua untuk bisa dinikmati sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara siapkan anggur dan roti. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Orabaya sikarania patakabaya. Sebelum kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami minta ampun untuk kesalahan kami, kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang kami lakukan Tuhan. Mari masing-masing bertobat. Kalau diingatkan Tuhan, izinkan Tuhan menyingkirkan batu-batu yang ada di hati kita, mencangkulnya. Kalau ada kesalahan, biar kita minta ampun dan ngaku dengan Tuhan. Kalau ada luka hati karena disakiti oleh sesama, ampuni orang-orang yang menyakitimu. Orabaya shikarada batakabaya shikarada batakabaya. Mulai mengampuni orang-orang yang menyakitimu. Mulai mengampuni. Orabara batakabaya shikarada batakabaya. Mulai bertobat. Orabaya shikarada batakabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan kami. Dan kami juga mengampuni semua menyakiti kami. Pulihkan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih buat Tuhan, angkat syukur buat Dia, angkat syukur buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya Rania Maya Sana Marana Maya Sando. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ora baya sandara dia bataka barada 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 barada. Mari angkat tangan sama-sama. Ora maya sikara dia bataka barada barada barada. Tercurahlah rahmat dan berkat dari sorga. Kau jamah ya Tuhan semua anak-anak-Mu, kekuatan Tuhan, kerelaan hati untuk menempuh semua proses pemurnian yang terjadi. Tuhan urapi dan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Biar semuanya Tuhan boleh dipulihkan, semuanya boleh maksimal, boleh optimal kembali. Seperti kebun anggur yang ditanam di ladang yang subur, kami semua akan jadi kebun anggur yang berbuah-buah, yang baik, yang manis, yang harum, yang enak rasanya dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, buat yang sakit sembuh, yang terikat buat lepas. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan biar pemulihan datang untuk keluarga-keluarga, untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk sekolah. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Curahkan rahmat-Mu. Api Pentakosta ketiga tercurah buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan terima berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Buka hati, terima berkat. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS.
dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di setup atau di schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.